hendaklah kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, kita ketahui manusia akan diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan ujian, dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Mungkin Allah uji dengan kurangnya ekonomi, mungkin Allah uji dengan kesehatan, ada yang Allah uji dengan lamanya menikah belum memiliki keturunan, ada yang Allah uji dengan akhlak pasangannya, akhlak anaknya. Semua itu adalah ujian. Semua itu adalah perkara yang akan dihadapi oleh manusia ketika ia menjalani hidup di dunia ini. Tapi ingatlah, ada perkara yang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi permasalahan, menghadapi berbagai macam rintangan, jangan kita tinggalkan Allah bersama kita. Dan di antara bentuk ketergantungan seorang hamba kepada Allah adalah ketika ia senantiasa berdoa kepada-Nya, memohon kepada-Nya agar Allah bukakan segala kesulitan-kesulitan menjadi kemudahan. Memohon kepada Allah tatkala ia belum dikaruniai anak, terus berusaha mencari sebab-sebab untuk mendapatkan anak. Dia menikah, dia berobat dan yang lainnya. Ketika dia menghadapi pasangan yang kurang baik, dia bersabar dan dia arahkan pasangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal pertama kali yang perlu kita lakukan tatkala menghadapi masalah, menghadapi problematika kehidupan adalah doa, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi doa itu bukan di akhir, tetapi di awal. Tatkala kita sedang menghadapi masalah, kita berdoa kepada Allah. Dan doa ini bukan menafikan ikhtiar untuk kita menghindar dari musibah, dari ujian. Tetapi doa ini adalah langkah awal untuk kita meminta kekuatan kepada Allah di dalam menjalankan musibah yang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah, apa saja ujian yang menimpa kalian, hal itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian, oleh dosa-dosa kalian. Dan Allah akan memberikan pemaafan dengan pemaafan yang sangat banyak. Ingatlah jemaah yang Allah muliakan, ternyata terkadang problem yang kita hadapi ini disebabkan oleh dosa kita. Ketika Allah menguji kita, sehingga kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri, agar kita kembali kepada-Nya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum."
Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengijabah seluruh permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang mengingkari dalam beribadah, yaitu berdoa kepadaku, orang yang sombong dalam berdoa kepadaku, dalam memohon kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina-hina. Jamaah yang Allah muliakan, sehingga doa ini menjadi solusi pertama kita di dalam menghadapi permasalahan. Dengan berdoa, hati kita menjadi lapang. Hati kita akan siap untuk melewati ujian dan rintangan. Karena tidak sedikit dari kita, dari manusia, yang tatkala ia mendapatkan ujian, adanya problem dalam kehidupan, dia mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil jalan pintas. Dia datang ke dukun, datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke pohon keramat, datang ke tempat-tempat keramat yang dia niatkan agar segala permasalahan itu bisa diangkat, agar permasalahan itu cepat hilang. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah seluruh permohonan kalian. Allah itu dekat, jamaah Allah muliakan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Nabi Muhammad, idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangmu, fa inni qarib, sungguh aku sangatlah dekat. Jamaah Allah muliakan, dekatnya Allah Subhanahu wa taala bukan yang kita pahami selama ini, atau kebanyakan kaum muslimin yang salah memahami konteks ayat ini. Ada yang berpendapat atau memahami bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Allah bersatu dengan makhluknya, na'udzubillah. Ini kekufuran. Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Ini pemahaman yang menyimpang. Maksudnya Allah itu dekat, yaitu ilmu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Akan tapi zatnya Allah berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Rahman, yang bersemayam di atas arsy. Dan tatkala kita berdoa, jamaah yang Allah muliakan, pasti kedua tangan kita menengadahkan ke atas langit. Ini sesuai fitrah. Dan kita memohon kepada Allah, zat yang berada di atas langit. Ada yang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Ini penyimpang, kekeliruan yang sangat nyata. Zatnya Allah berada di atas arsy. Allah bersemayam sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ilmu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, apa yang terbesit dalam benak kita, pikiran kita, Allah Maha mengetahui. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Allah memiliki nama Al-Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Khabir, Maha menceritakan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Sehingga ketika nanti hari perhitungan, semua manusia akan ditampakkan amal kebaikan dan keburukannya. Walaupun amal keburukan tersebut dia sudah bertobat,
tetapi catatan itu tetap ada. Sehingga apa? Sehingga seorang hamba merasa bergembira dengan rasa kasih sayang dan rahmatnya Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya, tetapi catatan keburukan tidak hilang. Agar hamba tahu bahwasanya dia telah melakukan itu dan dia tidak mengingkari hal tersebut. Catatannya masih ada, tetapi dosanya telah diampuni. Dan yang kata Allah itu maha luas rahmat dan ampunan. Jemaah yang Allah muliakan. Sehingga ketika kita mengilmui Allah ini zat yang maha luas rahmat dan ampunan, Allah maha memberikan kasih sayang tiada batas kepada hamba-hambanya, khusus orang yang beriman. Maka kita tidak boleh putus asa. Dalam setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mengakhiri permasalahan dengan bunuh diri. Tidak mencari jalan-jalan yang Allah haramkan yang tadi disebutkan. Dia datang ke kuburan-kuburan keramat, ke pohon-pohon keramat, bertawassul kepada orang yang telah wafat. Yang mana hal ini sangat diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-13 dan ke-14. Allah berfirman di akhir ayat ke-13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sesungguhnya walladzina tad'un, dan orang-orang yang mereka seru min dunihi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki kemampuan walaupun hanya setipis kulit api. Bayangkan, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Di ayat ke-14 Allah membatalkan amalia orang-orang yang menyembah selain Allah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya atau jikalau kalian berdoa kepada mereka ahli kubur, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mampu mendengar apa yang kalian mohonkan, apa yang kalian minta. Walau sami'u, dan seandainya atau jika mereka mendengar permohonan kalian, mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan mampu mengijabah seluruh permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kekufuran kalian. Mungkin orang yang dimintai dengan dalih tawasul kepada al-amwat, orang yang telah wafat, orang yang telah mati, ini adalah bentuk kemusyrikan, pelanggaran dalam doa, pelanggaran di dalam meminta. Tawasul yang dibenarkan, tawasul pertama kepada al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Wahhab. Kita minta kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia, yang tinggi. Yang kedua adalah bertawasul dengan amal kebaikan kita. Kalau kita pernah membantu tetangga kita, membantu anak yatim, membantu orang yang kelaparan, pernah kita membantu orang yang terlilit hutang, ya Allah, seandainya ketika dahulu aku membantu tetanggaku, meminjamkan uang, melunasi hutangnya, memberi makan orang miskin, anak yatim, ini bagian dari amal soleh di sisimu ya Allah, maka keluarkanlah aku dalam permasalahan yang sedang aku hadapi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, bukan orang setelah wafat. Ini adalah perkara yang dilarang keras oleh Islam. Dan ayatnya yang tadi kita sebutkan dalam surat Fatir ayat 13 dan ayat ke-14 membatalkan amalia
Orang-orang yang meminta kepada selain Allah dengan dalih mereka lebih bertakwa, mereka lebih dekat dengan Allah. Rasulullah SAW ketika masih hidup, para sahabat minta agar Rasulullah mendoakan diturunkannya hujan kota Madinah. Ketika Rasulullah hidup, ketika Rasulullah wafat, para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi, padahal kuburan Nabi sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Sangat mudah bagi para sahabat untuk meminta kepada Nabi. Tetapi para sahabat tahu ini adalah perkara kesyirikan, syirik besar, yang mana mereka minta didoakan kepada paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Tetapi tawasul kepada orang soleh yang telah wafat, ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh agama yang lain. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, ingatlah hidup kita ini hanyalah sebentar. Jangan sampai setiap permasalahan, setiap ujian membuat kita jauh dari Allah. Ingat, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang mulia ini, Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepadanya dengan ibadah sabar dan salat. Ingatlah, ketika kita bersabar, kita menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, yaitu salat lima waktu. Ini yang pertama. Kita lakukan salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kita laksanakan karena Allah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ingatlah bahwasanya Allah akan mengijabah seluruh permohonan kita. Nabi SAW mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi kalian yakin bahwasanya doa yang kalian panjatkan itu akan dijawab oleh Allah. Wa'alamu, ketahuilah oleh kalian, anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang tidak serius. Orang yang hatinya lalai, tidak ada kesungguhan, tidak ada keyakinan, maka jelas doanya tidak akan diijabah. Kita berdoa seakan-akan kita tidak yakin Allah akan mengijabah seluruh permohonan kita, padahal Allah Maha Mampu. Idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, apabila Ia menginginkan sesuatu, tinggal mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala merubah situasi kita 180 derajat. Yang awalnya kita dalam keadaan sulit menjadi bahagia. Sangat mudah bagi Allah membalikan seperti kita membalikan telapak tangan. Orang yang hidupnya bahagia senang
berubah 180 derajat menjadi surga. Itu sangat mudah bagi Allah. Sehingga apa? Kita harus memahami esensi doa itu terus. Memahami esensi doa sehingga doa itu menjadi senjata awal untuk kita menjalani aktivitas kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Ketika kita melakukan pelanggaran syariat, kita datang ke dukun, minta jimat misalkan, minta susuk misalkan, kita datang ke kuburan keramat, minta kepada ahli kubur tersebut, ya sunat ini, sunat itu, ya Habib ini, Habib itu misalkan. Ini tidak dibenarkan. Ini adalah kesyirikan yang bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan menjauhkan diri kita kepada Allah. Dan perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunggu doa-doa kita semuanya, menunggu keluhan kita. Karena semakin banyak kita mengeluh kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Sebagaimana perkataan ulama, Allahu yaqdo intabta su'alam wa bini adam hina yas'al yaqdo. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka, sangat marah tatkala seorang hamba meninggalkan berdoa kepadanya. Adapun anak Adam, tatkala kita banyak memohon, banyak meminta, dia akan marah. Berbeda 180 derajat. Kalau kita banyak mengeluh kepada manusia, manusia akan menjauh dari kita jamaah. Tetapi ketika kita banyak mengeluh kepada Allah, Allah semakin dekat, Allah sangat senang. Bahkan dalam hadis qudsi, Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthil lail akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, man yada'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan memenuhi permintaannya, memenuhi apa yang dia inginkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyalah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri apa yang ia mohonkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan beri ampun kepadanya. Jadi Allah akan mengijabah doa kita. Allah akan memenuhi permintaan kita, dan Allah akan mengampuni dosa kita ketika kita memohon, menghibah kepada Allah, dan senantiasa husnuzan. Hadirkan husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ketika ujian itu belum hilang, mungkin ada hikmah. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita menjalankannya merasa berat, ingatlah hadis Nabi, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Kita ihtisab dari ujian dan cobaan yang Allah berikan, ihtisab agar Allah memberikan pahala. Kata Nabi, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Siapa yang Allah uji dengan ujian yang berat, ketika dia bersabar, maka pahalanya akan besar di hadapan Allah. Siapa yang ujiannya ringan, maka pahalanya ringan. Dan kembali kepada kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dari bahaya kesyirikan, dari bahaya zina, kemaksiatan, memakan harta riba, minum-minuman keras, perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang akan menjauhi ridho dan kecintaannya. Kemudian yang terakhir, hendaklah jamaah semuanya mengetahui bahwasanya waktu kita terbatas hidup di dunia ini. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita, tersisa kita hanya beberapa orang yang sekali berumurnya dengan kita. Banyak orang telah wafat yang umurnya sepadan dengan kita. Ini menandakan ketika Allah masih memberi umur kepada kita, Allah menginginkan kebaikan agar kita kembali kepadanya, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, sehingga Allah membimbing kita sampai akhir hayat kita, dan Allah
memberikan anugerah husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.